حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد. Mari jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana ya Bismillah walhamdulillah wa bisanadina al-muttasil ila sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mahdi minni ajlal jabha aknal anf yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'at jawran wa zulma yamsiku sab'a sinin. Bapak saudara yang dimuliakan Allah, insyaallah sampai Isya nanti kita akan membedah hadis-hadis mengenai Al-Imam Al-Mahdi, terutama setelah Daulah Al-Minhajin Nubuwah berdiri. Sekedar mengulang untuk merefresh karena mungkin kebanyakan pengajian di sini ya. Benar ya? Sebelum terjadi khuruj Dajjal, keluar Dajjal, apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan. Dan ulama kita, saya berdiskusi, belajar juga kepada ulama uqala yang ahli akal, intelektual, ulama-ulama ahlul qulub, ahli-ahli qalbu, ahli rohani. Mereka hampir sepakat, kecuali yang qalbunya terhijab, masih sibuk ngurusin Abu Hurairah, masih mempertanyakan Khadijah. Nggak ada kemajuan spiritual dan intelektual, nggak ada persiapan ke arah sana. Padahal dunia sudah sedemikian rupa, masih sibuk membicarakan ini dan itu, mengkritisi sahabat, mempertanyakan sebagai sosok atau sebagai institusi. Saya agak kecewa dengan pengajian itu ya. Padahal kita berharap tadinya dia sudah membawa simbol-simbol tasawuf. Karena kebangkitan umat itu salah satunya kebangkitan rohani, dan itu pasti dalam tasawuf. Tapi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi punya dua kitab, Al-Farqu Bainal Firaq, lalu Usuluddin. Beliau mengatakan di kitabnya, akidah yang kotor, yang kelabu, yang rusak tidak akan pernah nyatu dengan tasawuf yang bening. Oh, dia ahli khalwat, itu urusan dia. Berarti khalwatnya bukan ma'allah. Masih sibuk ya. Kalau kita mempertanyakan sosok Abu Hurairah, maka ada 5.000 hadis yang akan dibuang. Apakah Imam Bukhari bodoh? Apakah Imam Ahmad bodoh? Apakah Imam Syafi'i bodoh? Apakah ulama-ulama ahli hadis dari masa ke masa mereka bodoh? Sehingga kemudian tidak mengerti siapa sosok Abu Hurairah lalu dipertanyakan sekarang. Ya, kita agak kecewa besar dengan sikap seperti itu. Ya. Perdebatan itu pernah muncul dulu tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an di Mesir. Ketika muncul kelompok namanya Inkarus Sunnah. Apa nama kelompoknya? Inkarus Sunnah. Dulu ada tokohnya namanya Abu Rayah. Abu juga, Abu Rayah. Dan dia menuduh Abu Rayah itu cuma seorang pemalsu hadis. Masa 3,5 tahun bisa hadis lebih banyak daripada Ali, lebih banyak daripada yang lain? Belum lagi nanti mereka mengatakan hadis Abu Hurairah adalah produk politik. Macam-macam lah ya. Kul ma syi'ta, katakan yang kamu mau ya. Kita sudah punya panduan dari dulu. Bahaya nggak? Hadis Bukhari itu kalau nggak diulang-ulang
Itu 4.000 sampai 5.000 tanpa pengulangan. Abu Hurairah jika dikumpulkan semua riwayatnya sahih dan hasan dan dhaif sekitar 5.000. Kalau kita pertanyakan Abu Hurairah, gimana nasib hadis-hadis ini? Wacana tapi dijadiin pengajian, itu jadinya. Maka saya mengimbau kepada para dai diri saya sendiri, jangan jadikan wacana bahan pengajian. Ya, jangan jadikan wacana pemikiran di kampus dibawa ke mimbar yang suci. Kasihan jamaah, kasihan umat. Dan Rasulullah SAW melarang untuk memperolok-olok sahabatnya. Ada yang lebih tinggi, katanya sufi, katanya bertasawuf, mengajarkan kitab-kitab Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa ada zikir dia lebih banyak dari Abu Hurairah? Abu Hurairah zikir setiap malam 12.000. Antum lihat kisahnya, dan itu riwayatnya sahih. Saya kecewa berat lah ya. Semoga beliau memperbaiki di masa depan ya. Amin ya. Kita nggak ada kebencian dengan seseorang, tapi kalau dia membenci sahabat Nabi, maka dia layak dibenci ya. Tapi jika itu sebuah kekeliruan, ya semoga dia perbaiki ya. Baik, kita masuk ke hadis. Ini hadis Imam Abu Daud ya, bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah akhir zaman, dan itu panjang. Puncaknya dua, muncul Dajjal, dan terakhir nanti ada lagi Ya'juj dan Ma'juj. Yang kita bicarakan dari kemarin adalah pra Dajjal keluar dan setelah Dajjal dibunuh. Tadi saya katakan kami dialog dengan ulama-ulama ahlul qulub, ulama-ulama intelektual, dan mereka cenderung mengatakan apa? Bahwa virus-virus yang berkembang belum lama ini itu adalah pertanda awal dari fitnatut Dajjal. Secara kedokteran silakan katakan ahli kedokteran, secara politik silakan, bisnis silakan. Saya membicarakan sisi yang lain. Kalau dokter boleh berbicara sisi dia, kenapa saya nggak boleh berbicara sisi saya? Ya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengatakan, Ustadz ini dongeng. Kita butuh sesuatu yang real ya. Ini juga ada hadisnya, kita punya data. Sebelum ilmu kamu ada, hadis ini sudah ada. Sebelum ilmu kedokteran, politik, bisnis semua ada, ilmu ini sudah ada. Ya, jangan terlalu sombong lah. Kemudian mengatakan orang yang berbeda faham, beda pandangan dengan kita, kemudian dongeng ya. Ini kita tampilkan hadisnya. Ini flashback sebentar ya. Jadi mereka kemudian menganggap inilah. Kalau di Yaman ada namanya Syekh Al-Habib Al-Adni, Abu Bakar Al-Adni. Ini salah satu ulama intelektual yang punya pendekatan ilmu namanya fikih tahawulat. Fikih tahawulat itu ternyata nggak jauh berbeda dengan apa yang kami diskusikan lama dulu dengan kawan-kawan kami di Indonesia juga. Bahwa belajar Islam itu 4. Fikih berdasarkan hadis Imam Muslim yang akan kita nanti baca di pertemuan pertama nanti ba'da Isya ya, jam 8 atau jam 8 nanti kita lihat waktunya. Mungkin teman-teman mau makan dulu ba'da Isya, jam 8 kita balik ya, insya Allah. Jadi beli kitab Sahih Muslim? Belum? Buat nggak ngaji sampai jam 10 tuh? Ya, antum nampung doang masa nggak mau? Aneh belajar 15 tahun. Ya, masa nampung doang nggak mau? Ya, bagi yang ada waktu. Syekh Al-Adni mengatakan ada ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Lalu beliau menyebutkan ilmu eskatologi. Eskatologi ini fikih akhir zaman. Ya. Sama dengan penemuan kita, cuma saya menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Ya. Fikih akhir zaman ini saya bagi 2. Jadi kalau beliau 4, saya jadi 5. Fikih akhir zaman itu pertama,
Gerakan apa yang akan kita persiapkan menyongsong akhir zaman? Maka disebut harakah. Ya. Lalu tujuannya sampai kemana? Tujuannya itu yang kelima. Yang Nabi sebut summa yakunu, ya. Selalu setelah itu ada daulah, kekuasaan ala minhajin nubuwah, dalam manhaj kenabian. Itu. Jadi fikih akhir zaman saya baginya dua, harokah. Nah, harokah ini pergerakan. Bergerak tuh berarti nggak boleh diam tuh. Karena sekarang zamannya alhamdulillah masih belum zaman perang militer, kita nikmati. Sekarang perang apa? Perang opini nggak? Ya, ada yang ngajak saya debat kemarin kan? Nggak datang-datang, perang aja dia di YouTube. Maka kita katakan ke depan kami tidak akan lagi mau menerima tantangan kalian. Cemen, ya, nggak akan saya terima lagi. Kita sudah sediain waktu, banyak aja alasannya. Malah memanfaatkan oknum polisi. Malah kita disalah-salahin di situ. Ya salam. Jangan-jangan Anda terpapar, Pak Polisi. Ya, semoga Pak Polisi yang lain tidak terpapar ya. Amin. Semoga yang ngurus bangsa ini, yang jaga bangsa ini aman kolbunya, aman akidahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu bagi saya sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Ya. Bukan menyakitkan kita dendam, tidak. Loh kok gitu amat ya? Ramenya di YouTube. Di depan kita nggak ada satupun. Rame doang. Dia kira dengan membuat framing, begitu orang percaya. Orang kan bisa buat framing baru. Tapi saya bukan mau mengatakan itu, saudara-saudara yang melakukan Allah. Sekarang perangnya perang media. Ya, maka saya mengimbau para asatidz ahlus sunnah yang moderat, yang kolbunya bening, akidahnya lurus, bertasawuf. Ayo, antum isi ruang kosong di YouTube itu. Maka kita jauh-jauh hari udah ngomong ke teman-teman di MRBJ, ayo semua pengajian kalau bisa di live kan. Kalau ada salah nanti ya di private. Kalau yang aneh-aneh private. Yang penting di live kan dulu, ini syiar kita. Maka kita juga selektif ketika untuk memilih seorang dai yang akan mengajar, muallim yang akan mengajar di tempat duduk ini. Tempat duduk ini suci Pak, tapi yang duduk di sini belum tentu suci. Saya bukan orang suci. Kita hanya sedang berlatih. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ke depan ini perangnya perang apa? Opini. Nanti beberapa ustadz sok-sok cuek, sok intelektual ngomong, ngapain ente masih ngurusin yasinan, belain hujah yasin. Zikir jamaah, tauhid 3, sifat 20. Untuk apa 3 zamannya? Itu saya dengar 20 tahun lalu di sini. Yang ngomong seorang ustadz kepada saya, ente kau usah pikirin itu, 20 tahun lalu Pak. Kita kira kalau sudah ketemu di MUI, sudah debat terbuka di masjid, selesai masalah. Ternyata tidak. Mereka tidak ada mundur. Mereka maju terus. Terus antum diam. Mereka mengisi kekosongan itu. Termasuk masjid ini dulu. Ya, dulu masjid ini diklaim masjid mereka dulu ini. Alhamdulillah pengurusnya sadar. Atau masih ada pengurus yang belum benar. Ya, masih belum sadar maksud saya. Sudah begini modelnya belum paham juga. Udah begini gawatnya belum paham juga. Mereka banyak gebrak meja loh depan Said Agil Al-Munawar, guru kita. Itu zuriat Rasul loh. Ternyata mereka emang nggak percaya zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua saja nggak boleh saya gebrak Pak. Ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dia ada perkara yang emang sisi manusiawinya. Ini beliau berbicara baik di sini di masjid ini. Maka ciri-ciri pengikut Dajjal sekarang sudah bisa dideteksi. 1, tidak percaya zuriat Rasulullah SAW. Hati-hati ya Tom ya. Kalau punya ustadz gak percaya zuriat Nabi, hati-hati itu dia. Semoga dia berubah sebelum saatnya terjadi. Kenapa? Ini hadisnya yang mau kita baca. Al-Mahdi minni. Ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku.
Al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari itrahku. Min waladi Fatimah, dari zuriat Fatimah. Ini hadisnya, kita crop coba. Lihat jelas ya. Ini nomor hadisnya. Ini nomor hadisnya ya. 4284. Ini namanya sanad. Ahmad ibn Ibrahim, ini sanad namanya. Jadi hadis itu tidak langsung didapat oleh imam dari Nabi. Si imam ini berguru juga kepada seseorang atau banyak orang. Maka kalau kita ikut sunnah Nabi, wajib punya guru. Karena imam, pengamal, dan pengumpul sunnah ini berguru. Tapi kata kawan kita sekarang, gak boleh ikut ustadz, gak boleh ikut imam, gak boleh ikut kiai. Langsung saja kepada, nah ini saya ulang-ulang terus Pak. Karena mereka mengulang-ulang di luar sana, kita ulang lagi di sini. Kita bersihkan cara berpikir begitu. Kita riset ulang. Itu brainwash. Ikut Allah saja, ikut Rasul saja. Kita tanya, gimana cara ikut Rasul? Baca Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud. Ini yang saya bawa namanya Sunan Abu Daud. Kitab hadis ketiga di bawah Bukhari, Muslim, ini Sunan Abu Daud. Kawan Imam Bukhari dalam berguru. Ini mereka sepengajian. Bedanya, Sahih Bukhari lebih mentareng aja daripada Sunan Abu Daud. Cuma mereka punya kriteria masing-masing dalam bab sahih. Mereka berguru. Siapa guru dia? Ahmad ibn Ibrahim itu gurunya. Dari Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi, qala hadatsana Abdul Malih, terus sampai ke an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah, ini istri Rasulullah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi, Imam Mahdi itu min itrati. Kenapa Nabi nggak perlu nyebut imam? Ya beliau Nabi, imam mah di bawahnya, nggak perlu ada kata imam. Ya, kita yang perlu menyebut kata imam sebagai respect kepada beliau. Al-Mahdi itu min itrati. Apa arti itrah? Terah. Udah jadi bahasa Indonesia? Al-Mahdi itu terah, dia terahku. Terahnya Rasulullah min waladi Fatimah. Ini khusus. Keturunan Rasulullah hanya lewat Sayyidah Fatimah. Maka yang ingkar kepada keturunan Rasulullah berarti dia ingkar kepada Imam Al-Mahdi. Di akhir zaman ini mempercayai Al-Mahdi itu adalah rangkaian dari kesahihan percaya kepada hari akhir. Maka kalau nggak percaya kepada Imam Mahdi, bisa dipertanyakan percayanya kepada hari akhir. Jadi wajib atau enggak? Jadi percaya terhadap hari akhir, di dalamnya ada tanda-tanda kiamat. Salah satunya khurujul Mahdi, munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Ini hadisnya. Berarti mulai hari ini, hormat nggak sama zuriat Nabi? Hormat. Tapi manusia biasa, mereka manusia biasa. Karena di darahnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib itu sebenarnya gelar tinggi. Setiap yang lahir itu gelarnya Sayyid. Cuma sama kita udah muka Arab aja, punya fam lagi, langsung panggil Habib. Enggak. Yang berhak dipanggil Habib sebenarnya adalah zuriat yang alim dan dia punya murid. Dicintai oleh murid-muridnya, dicintai oleh orang sekitarnya. Disebut dengan Al-Habib. Ya, itu sejarah Al-Habib. Kalau enggak cukup namanya Sayyid. Ya, Sayyid Aqil Munawwar sampai sekarang tidak menyebut dirinya Al-Habib. Padahal beliau Al-Habib, guru kita. Beliau menyebut dari ayahnya disebut As-Sayyid. Ya. Di Indonesia turunan Rasulullah sudah sangat banyak. Ada Asy-Syarif Hidayatullah, itu keturunan Rasulullah, tapi jalur Hasan. Ada Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, itu di Tuban. Anaknya Sunan Ampel, lalu anaknya lagi namanya Sunan Bonang, Sunan Derajat dan lain-lain, itu masih keturunan zuriat Rasulullah SAW. Yang murni orang Jawa, Nusantara sepertinya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga itu, wallahu alam. Itu
penemuan kita sementara. Barangkali ada penemuan lain, wallahu alam. Ya. Jadi Al-Mahdi dari zuriat Rasulullah. Maka menghormati mereka, kita khawatir jangan-jangan dari zuriat ini ada keturunan Rasulullah yang menjadi Al-Imam Al-Mahdi. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam At-Tabarani, Al-Kalabazi dan lain-lainnya, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintailah zuriatku karena engkau cinta kepadaku. Jadi bukan karena dirinya, tapi karena di dalam dirinya ada warisan Rasulullah SAW. Dan Bapak Saudara makan Allah, kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada dua pewaris. Satu pewaris ilmu Rasulullah, yang kedua pewaris nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu para sayyid, ya, para sadah, itu mereka beban mereka lebih berat dari kita. Karena mereka kalau dosanya itu digedein. Satu tapi gede hitungnya. Kenapa? Mereka membawa darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berarti para sayyid Habib ini tidak ada dosa. Mereka ada dosa. Sama kayak kita persis. Yang nggak belajar ya nggak jadi ulama. Yang dagang ya jadi pedagang. Yang sekolah, yang berpolitik jadi politisi. Sama kayak manusia biasa. Perbedaannya dia dipilih Allah menjadi zuriat Rasulullah SAW. Kita bukan. Gitu ya. Karena kita bukan zuriatnya dari sisi nasab, maka carilah nurnya dari sisi ilmu. Ini hadisnya. Hadis ini sahih ya. Oke. Ini satu riwayat. Di riwayat berikut Al-Mahdi minni. Ya. Ini mulai masuk ke intinya sebenarnya. Imam Mahdi itu keturunanku. Al-Mahdi artinya yang diberi guidance, hidayah. Hidayah itu turunnya kemana? Ke kalbu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah hidayahi kalbunya. Allah hidayahkan. Orang yang dapat hidayah namanya Mahdi. Maka pengikut Imam Al-Mahdi namanya Al-Mahdiyin. Ya. Apa nama pengikutnya? Al-Mahdiyin. Oke. Kelihatan Al-Mahdi. Nah, kelompok pengikut dia disebut dengan Al-Mahdiyin. Ya. Apa arti Al-Mahdiyin? Orang yang kolbunya diberi petunjuk oleh Allah. Berdasarkan surat Taghabun tadi. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah guidance kolbunya. Maka siapakah kriteria Al-Mahdiyin ini? Satu, dia mukmin. Ya, mukmin. Satu. Mukminnya tidak hanya dengan mulut, tapi dia bergerak dengan kolbunya. Maka dia ahlul qulub, ya. Ahli kolbu. Kolbunya hidup. Karena hidayah turunnya ke dalam kolbu. Hidayah nggak turun ke sini, Pak. Maka bisa jadi orang tamat pesantren nggak dapat hidayah. Apalagi di luar pesantren. Orang tamat UIN aja bisa liberal, apalagi antum. Jangan dibalik. UIN liberal sesat. Kalau tamat UIN bisa sesat, antum gimana ceritanya? Jangan dibalik, ini logikanya sekarang dibalik. Karena mungkin ada kecemburuan dari orang tamat-tamat universitas yang sana. Mereka nggak mau, ya, nggak mau ditinggal oleh jamaahnya atau pengen menghancurkan pamor ulama yang tamatan UIN, IAIN. Gimana caranya? Tuduh aja UIN, IAIN liberal. Tuduh aja itu murtad. Biar jamaah ngaji ke dia, kan gitu jadinya. Biar umat tidak ikut. Kan begitu. Itu sudah bagian dari dajajilah, pembohongan, pembuatan opini yang tidak benar. Kalau di kampus UIN orang masih bisa keliru, padahal di situ diskusi keagamannya tiap hari,
Kira-kira antum yang nggak ngaji kitab gimana? Itu lebih gawat lagi. Jangan dikira pemikiran begitu cuma ada di sini. Ummul Qura banyak, di Madinah ada. Antum kan nggak suka sama orang yang aneh-aneh dikit. Padahal kadang aneh itu ada yang benar loh. Karena Nabi mengatakan ghuraba. Ya. Orang-orang aneh itu bagus malah. Aneh itu bukan penampilan. Aneh itu adalah kebeningan kolbu di saat semua kolbu kotor. Ini malah sibuk di baju, sibuk di celana. Itu gagal fokus namanya. Sibuk itu di kolbu ini karena yang tidak berubah dari dulu adalah guidance di kolbu. Kalau pakaian berubah karena budaya berubah. Dulu Rasulullah pakai sarung, antum sekarang pakai celana. Ada yang pakai gamis, emang Rasulullah pakai gamis begitu? Kan enggak juga. Rasulullah pakai sarung, pakai baju atas, terus kemudian pakai jubah luarnya. Itu budaya di zaman Rasul, mungkin enggak cocok di zaman kita. Silakan pakai celana, enggak apa-apa. Tapi saya ingin mengikuti sarungnya Rasulullah. Kami ngaji kepada Syekh Abdul Razak Al-Aswad ya, dari Aleppo. Dia lihat saya dan teman-teman saya pakai sarung. Apa kata beliau? Enta talbas ma yalbashu Nabi, libas qadim. Pakaianmu pakaian Nabi beneran. Kenapa? Saya bingung. Ini pakaian kiai kami nih, Syekh. Bukan, dia bilang gitu. Nabi itu yalbas al-izar. Nabi menggunakan sarung. Cuma kan nggak cocok Pak ngampus pakai sarung. Ya, ntar nasibnya kayak saya lagi pernah makir di kampus pakai sarung, mau disetrap kita sama security-nya. Ya, nggak tahu dia kalau kita dosen di situ. Nasib pakai sarung ke kampus. Itu seumur-umur saya sekali datang tuh kampus pakai sarung. Padahal dulu anti sarung, kemana-mana pakai celana. Karena di tempat saya dulu nggak biasa orang pakai sarung, pakai celana aja kemana-mana. Sekarang dapat hadis sarung itu pakai sering-sering ya. Alhamdulillahirabbil. Jadi yang disebut Al-Mahdi ini dia percaya. Percaya itu bisa nggak setengah-setengah? Saya percaya tapi dikit, nggak bisa begitu. Percaya itu nggak ada hubungannya dengan cocok logi. Ya, inilah rahasianya. Kenapa Allah samarkan dari manakah Al-Mahdi keluar? Supaya orang-orang yang palsu-palsu nongol sebelum waktunya. Dan Nabi sudah mengatakan begitu, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun di zamanku, abadku, lalu abad setelahku, lalu abad setelahku. Setelah itu apa kata beliau? Akan muncul orang yang bersaksi sebelum bersumpah, yang bersumpah sebelum bersaksi. Kan sekarang muncul. Nanti lihat aja Pak, 2000 berapa ya, nanti ada lagi virus, orang tegang lagi sedunia, muncul orang-orang stres ngaku Al-Mahdi. Al-Mahdi nggak perlu ngaku, dia sudah Al-Mahdi dari lahirnya. Dia tidak menjadi Al-Mahdi karena dibaiat orang, dia sudah Al-Mahdi sebelum dibaiat. Tapi Allah sembunyikan dia. Karena ada kata kunci nanti di sini. Dan beliau adalah orang yang percayanya sangat kuat. Kepercayaan, imannya sangat dahsyat. Mukminnya sempurna. Tapi dia keep dalam-dalam di dalam kolbunya. Di dalam kolbu itu. Maka dia balut. Disitulah Allah menggaidennya. Kalau gerak kolbu beda nggak dengan gerak ini? Kalau ini maunya on time, perfeksionis, ya enggak? Ini gaya ini Pak, ini angkuhnya otak kita. Kita maunya perfeksionis. Gerakan tuh harus begini. Harus buat strata pergerakan, kurikulum pergerakan. Itu ini maunya. Kalau kolbu kan enggak begitu. Kalau kolbu, dia bermula dari kebeningan kolbu yang terpancar dari ruh. Ruh itu hembusan dari Allah. Disitulah Allah mengirim kalam-kalamnya. Maka kolbu nanti dapat hidayah. Yahdi qalbah. Berarti di belakang ilmu kolbu, ilmu apa? Ilmu ruh. Inilah pencirian Al-Mahdiyyin.
Dan maka kelompok Al-Mahdiyin itu nanti, penciriannya mereka menguasai ma'rifatur ruh. Mengetahui ilmu ruh. Oh, sekarang banyak tuh di YouTube ilmu ruh. Di antara itu mana yang benar? Ya, taruh yang paling dekat ke sunnah Nabi aja. Ya, yang paling dekat dengan Al-Quran. Yang paling dekat dengan kolbu. Bukan akal-akalan. Bukan hafalan. Ilmu ini bukan ilmu hafalan. Dia masuk ke dalam kolbu. Nyambung? Siapa yang disebut Al-Mahdiyin? Orang yang ahli ruh. Ma'rifatnya tidak hanya cuma ma'rifat kolbu. Di kolbu ma'rifatnya ma'rifat zikir, ijazahan, wirid, sampai di situ. Riyadhah, mujahadah, zikir, ijazahan, udah gitu aja. Namanya thariqat. Gak cukup di situ. Thariqatnya harus terus sampai thariqat ruhani. Karena disitulah dia dapat menangkap hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebutkan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah guidance kalbunya. Lewat apa? Lewat ruh. Gitu cara menerjemah ayat ini. Ya, surat At-Taghabun. Maka pergerakannya nanti bukan yang nongol-nongol sekarang di YouTube itu ngaku-ngaku mimpi ketemu Allah, belum tentu itu ya. Ya, sekarang pengikutnya udah buat perumahan lagi ya. Perumahan akhir zaman namanya. Insya Allah. Kalau ada perumahan akhir zaman bikin selamat, saya mau beli ah. Berdasarkan satu hadis, hadisnya menyebutkan bahwa jika terjadi fitnah akhir zaman, beruzlahlah ke tempat sepi, hutan, tempat yang tidak ada orang di sana. Lah dia buat perumahan. Perumahan rame nggak Pak? Ya, itu karena tidak bergerak dengan kolbu, tapi dengan ro'yu. Nah, jadi musuhnya Al-Mahdi siapakah nanti? Ahli ro'yu. Ro'yu itu menjadikan akal intelektual segala-galanya. Akal doang ya. Nanti jadi akal-akalan. Ya. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Ternyata dia bukan pembawa kemurnian tasawuf. Ternyata banyak akal-akalannya, maka dia berani kemudian mengkritisi sosok yang sudah sangat mapan di kalangan ahli hadis, ahlu sunnah wal jamaah. Ini sensitif sekali. Benarlah kata Imam Abdul Qahir al-Baghdadi tadi, gak mungkin akidah yang bening bercampur dengan kepercayaan yang kotor, gak mungkin. Ini musuhnya di sini nanti nih, kelompok yang ro'yu. Akal-akalan sebenarnya, bukan akal ya, akalan. Kita sebut sekarang cocok logi. Nah, ini hati. Cocok logi bukanlah hidayah kolbu. Maka kalau orang cocok logi ini ngomong, batin saya, hati saya, firasat saya, antum hati-hati aja. Ya. Mereka sudah keliru kemarin, nah tapi tidak minta maaf mengenai dukhon. Ada yang minta maaf? Minta maaf ke umat? Minta ampun kepada Allah? Tidak. Itulah ego intelektual, ahlu ro'yu. Orang ahlu ro'yu itu gak mau minta maaf, gengsi. Takut dia, kemudian kalau minta maaf menurunkan pamornya. Padahal orang yang ilmiah itu mau mengaku salah. Ahli kolbu mau memaafkan di saat orang menyerangnya. Di saat orang membencinya, dia gak masalah bagi dia. Jadi pembedanya apa? Di sini ahli ruh. Ahli ruh. Nanti jadi perangnya ini nanti nih. Orang yang ro'yu. Ro'yu ini terbagi dua. Ada yang pakai teks. Ada yang pakai konteks. Pakai teks, dalil ini. Maka pertanyaannya mana dalil mulu? Ro'yu juga itu. Walaupun dia mengira dengan menyebutkan dalil, itu sudah nyambung. Belum tentu nyambung. Ketersambungan pemahamannya harus dibuktikan. Nyambung gak dengan ulama? Kalau enggak masuk. Ya. Kemudian coba perhatikan di hadisnya ya.
Nah, hadis ini sudah mencakup apa yang mau kita bahas pada malam ini mengenai Al-Mahdi. Ini ciri-ciri fisik. Nah, di sini banyak orang stres ngaku nih. Ajlal jabhah, jidatnya agak lebar. Hati-hati antum yang lebar tuh ya. Ntar lagi stres ngaku Al-Mahdi lagi. Beruntung lah jidatnya nggak lebar. Aman. Aknal anf. Aknal anf ini mancung lah ya. Tapi nggak mancung-mancung amat gitu. Yamla'ul arda qista. Nih dia. Jadi setelah nanti Dajjal kalah, kan sekarang pembahasannya itu ya, setelah Dajjal kalah. Yamla'ul arda qista. Dia akan memenuhi bumi dengan qista. Apa arti qista? Keseimbangan. Wa'adla, keadilan. Semua orang pengen keadilan kan? Sekarang banyak yang menurut kita nggak adil. Kenapa? Karena kita dapat persepsi dari YouTube, dari berita. Persepsi itu yang membuat kita tidak mengatakan tidak adil, tapi ada kelompok lain mengatakan adil. Karena dia baca persepsi yang lain. Jadi jangan-jangan persepsi kita yang mengatakan adil tidak adil. Kalau nanti tidak ada persepsi, semuanya objektif. Kama muliat jauran wa zulma. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Yamliku sab'a sinin. Menguasai selama 7 tahun. Di hadis yang lain 8, di hadis yang lain 9. Maka saya mengambil yang 9 tahun. 9 tahun. Masih ingat Dajjal berapa hari di bumi? 1 hari sama dengan 365 hari setahun. Gak usah khawatir, nanti Allah ganti. Bukan setahun, sehari bersama Al-Mahdi. Nanti sama rasanya dengan setahun. Hitung aja tuh, 9 kali 365 kali 365. Rasanya ribuan tahun, rasanya. Tetap hitungannya 9 tahun. Itu kenapa? Karena farhan, karena sangat bahagia. Kenapa bersama Ad-Dajjal terasa lama? Karena merasa mencekam, tersiksa. Jadi 2 nih waktu. Ada waktu yang membuat kita terasa lama, itu karena tersiksa. Ada yang karena saking bahagianya. Nanti di zaman itu, di pendek cerita, kita simpulkan banyak hadis. Di zaman itu, gak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Maka mumpung yang punya rumah kosong, punya rumah nganggur, kasihlah ke orang-orang yang gak punya rumah tuh. Yang punya harta numpuk, bagi-bagilah. Ini waktunya sudah dekat, Pak. Kalau virus ini berubah modelnya gimana? Nanti tidak ada turun hujan, paceklik, tanaman gak ada tumbuh. Duit bisa dimakan gak? Duit di bank bisa dicairkan gak? Mumpung masih bisa berbagi, berbagilah sekarang. Sebelum berbagi nanti tidak ada artinya. Karena nanti kalau orang udah masuk zaman Al-Imam Al-Mahdi, semua keberkahan Allah turunkan. Gunung-gunung emas tuh nanti dibuka semua. Jadi gak ada orang, kita mau ngasih duit tuh, orangnya punya duit. Yang dulu kita ingat dia miskin, dia gak miskin lagi. Mumpung Bapak ini punya kelebihan, sekarang berbagi. Ada pergerakan dakwah, berbagi. Ada orang ngurusin fakir miskin, berbagi. Ada yang punya pesantren, gak mesti ahlul Quran. Kita ini kan cuma mengatakan yang dibantu itu orang hafiz Quran. Hafiz Quran itu siapa saja yang khidmah kepada Quran. Baik dia khidmah fikih, khidmah aqidah, khidmah tasawuf, itu semua ahlul Quran. Bukan hanya ngafalin bacaan, semuanya ahlul Quran. Kan semua ilmu itu dari Al-Quran. Ya, apalagi kalau dia hafal Quran plus ilmu-ilmunya. Ntar lagi Pak. Di sini berapa tahun di hadisnya? 9 tahun. Nah, ini kita tunjukkan. Semoga nih ketemu di setelah ini hadis yang menunjukkan 9 tahun. Ya. Nah, di sini ada.
Fayalbas sab'a sinin. Lalu Imam Mahdi tinggal selama 7 tahun. Qala Abu Dawud, qala ba'dun an Hisham bin Rawi, Nabi mengatakan tis'a sinin, 9 tahun. Jadi itu perbedaan riwayat. Nah, saya milih yang mana? 9, Pak. Yuk kita pilih yang enak, Pak. Yang lama. Bukan sembarangan pilih, karena yang ngomong Hisham. Hisham itu adalah Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Amir dalam ilmu hadis. Meskipun hadis ini dhaifkan oleh sebagian ahli riwayat, tapi hadis ini diperkuat oleh setelahnya dan sebelumnya. Maka hadisnya walaupun ini ada yang nulisnya dhaif, tapi dia sudah menjadi hasan, ya. Hadis ini sudah naik menjadi hasan. Kenapa? Karena ada hadis penguat sebelum dan setelahnya. Ada teknik-teknik untuk meneliti hadis. Nanti saya cerita ba'da Isya, insya Allah. Ya, nanti ada yang disebut sahih. Kapan hadis disebut sahih? Jangan asal ngomong-ngomong doang, sahih. Disahihkan Albani. Memang kalau disahihkan Ar-Razi nggak bisa terima. Ya. Belagu aman ente gitu ya. Di sini coba lihat. Nanti yang terjadi yaksimul mal, harta dibagi-bagikan. Ya'mal finnas, beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi. Berarti sebelum itu terjadi, sunnah tidak akan pernah tegak secara utuh. Maka jangan paksa sekarang kita harus syariat gitu. Tenang aja, sabar-sabar dulu lah. Rasulullah 13 tahun kok sabar di Mekah. Kemudian setelah sampai di Madinah, beliau tahan lagi. Sampai Fatu Mekah tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8 berapa tahun? 13 sama 8? 21. Ini kita bakal nunggu nggak nyampe sampai 21 tahun. Tenang aja. Di awal pandemi tahun berapa? Kita kena dampaknya 2020. Ya nggak nyampe lah. Paling-paling umur Nabi di Mekah. Umur Nabi di Mekah berapa? 13 tahun, paling segitu kita nunggunya. Kalau mau kita memunasabahkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sabar nggak? Ya. Kenapa saya nyebutnya sekitar 13? Karena semua yang terjadi pada Rasulullah itu akan berulang sekarang. Itu disebut ismu, namanya, keturunan tanda-tandanya, kejadian-kejadian padanya itu sama seperti aku. Mirip persis, nggak jauh-jauh beda. Ya. Ini kata kunci, Bapak Saudara makan Allah, maka kita sekarang tidak akan memaksa orang untuk mengamalkan syariat. Ya, nggak akan kita paksa. Siapa yang mau, ayo. Nggak mau, nggak ada paksa. Jangankan itu, ya. Orang untuk sudah beragama Islam aja, sudah ikut mazhab Al-Sunnah, kita nggak paksa dia bermazhab. Nggak mau bermazhab ya sudah, nggak apa-apa juga. Nanti, ya. Ada satu hal yang mau saya sampaikan sebelum kita sholat ya. Ini azan, ada yang jawab ya? Iya, oke. Saya difitnah oleh beberapa orang mengatakan dongeng tentang akhir zaman. Bahwa di akhir zaman itu, saya pernah menyampaikan akan terjadi suatu masa berperang itu bukan lagi dengan senjata biasa. Tapi persis seperti Ahlul Badr. Ahlul Badr itu mereka berperang tidak hanya dikuatkan oleh senjata, tapi dikuatkan oleh para malaikat. Di hadis Imam Muslim, nanti kalau sempat saya tunjukin nanti pada Isya, dikatakan bahwa ada seorang sahabat Nabi mengatakan, ketika kami hendak memukulkan tombak atau pedang kami, tiba-tiba musuh sudah terjungkal. Kami mendengar bunyi pukulan yang sangat deras. Dari manakah itu? Sahabat nanya, wahai Rasulullah, itu siapa? Maka Rasulullah mengabarkan itu malaikat muqarrabin. Mereka turun sekitar 70 orang, tapi membersamai kalian. Dongeng nggak tuh? Itu hadis Muslim loh Pak. Hadis Bukhari. Yang saya baca tadi itu hadis Bukhari. Dongeng nggak tuh? Yang mengatakan itu dongeng, jangan-jangan dia telah terjebak kepada ingkarus sunnah. Ingkar kepada sunnah Nabi, padahal ngakunya manhajnya sunnah. Ya. Sekarang latihan panahan, tapi nggak percaya bab itu. Emang antum bisa ngalahin Dajjal pakai panah? Aneh mau tanya, bisa ngalahin Dajjal nggak dengan panah?
Kalau bisa, antum aja jadi Imam Mahdinya. Ya, nggak bisa. Dajjal itu sangat sakti sekali. Sangat hebat sekali. Dia bisa nahan hujan. Nah, itulah puncaknya. Dia bisa menghidupkan orang mati. Sebenarnya itu bukan orang yang dihidupkan, tapi syaitan yang menyerupakan manusia. Ya, siapa yang mati di situ dia serupakan, dia bangkit lagi. Karena itu pasukan dia semua. Dajjal itu dikuatkan dengan tentara-tentara jin dan syaitan. Maka orang-orang Al-Mahdiyin tadi dikuatkan oleh Allah SWT dengan malaikat dan jin-jin muslim. Nanti, ya, sabar ya, sabar. Ini kan nggak sabar masalahnya, main cocok logi aja ya. Baik. Nah, di sini disebutkan bahwa Al-Mahdi yubayyi'unahu bainar rukni wal maqam, ya. Nanti terjadi ikhtilaf inda mauti khalifah, ketika mati seorang khalifah, maksudnya pemimpin. Fa yakhruj rajulun min ahli Madinah, lalu ada seseorang dari ahli Madinah keluar, datang ke Mekah dipaksa untuk dibaiat. Nah, karena hadis ini keluar, nanti akan muncul orang-orang, dia datang dari Madinah, itu banyak Pak nanti. 2025, 26, 27, 28, nanti kita saksiin aja ya. Orang-orang stres, nanti dia datang ke Madinah, ngindap beberapa hari, terus pindah ke Mekah minta dibaiat. Soalnya kan dia dipaksa. Ntar lihat ya, Al-Majnunun, orang-orang stres yang ngaku jadi Mahdi nanti. Kita ketawa aja kalau nanti terjadi. Ya, tafadhol azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
رب الإسلام دينا ونبينا محمد عبدك ورسول. Baik, sampai di pembahasan kita tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, betul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya tadi menyampaikan corona salah satu awal kemunculan, tanda awal kemunculan. Tapi jauh sebelum itu, saya meyakini sistem Dajjal ini udah mulai, itu Buya. Lalu kelak ruhani yang bermain. Jadi perangnya itu kan yang Buya sampaikan tadi kan bukan perang lagi fisik, tapi udah main ruhani. Sejauh ini Buya, kalau saya bisa istilahkan, ruhani sama jasad saya ini belum kawin ini Buya. Jadi ruhani saya ini masih terbungkus oleh jasad, sehingga ya jasad ruhani. Yang saya mau tanyakan, perkawinan antara ruhani saya dan jasad saya ini, Buya. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia ya. Nih kita buat ilustrasi. Bapak, saya kasih serban ya. Oke, saya jenggot dikit. Kayak Pak Panji. Ya. Ini fisik. Anggap saja benar ya, kayak manusia ya. Ini fisik kita, ini fisik. Tubuh ini dari mana? Dari tanah. Ntar kalau dia pulang, kemana dia pulangnya? Pulang ke tanah. Tubuh ini fisik, kembali ke fisik. Maka tidak perlu perkawinan antara tubuh ini dengan ruh. Ruh kita ditiupkan Allah dulu di perut ibu kita. Berarti kita inilah yang disebut alien sebenarnya. Sekarang pesawatnya bernama manusia. Jadi ini adalah pesawat tercanggih di alam semesta. Jangan cari-cari piring terbang. Itu di rumah aja tuh piring terbang. Show. Ya. Hemat saya begitu Pak. Piring terbang tercanggih ini tubuh manusia ini. Di dalamnya ada energi dahsyat yang bernama ruh. Ruh ini sekarang jadi tuan atau jadi budak di tubuh kita. Itu aja masalahnya. Ruh ini lebih murni dari malaikat. Malaikat makan nggak? Malaikat tidur nggak? Malaikat bedanya dengan ruh. Malaikat ahli zikir, ruh ahli ilmu. Itu aja bedanya. Apa perbedaan ruh dengan malaikat? Malaikat ahli zikir, wa nahnu nuqaddisu bihamdik wa nuqaddisu lak. Itu dalilnya. Surah Al-Baqarah. Kami banyak tasbih. Kami ini baik-baik orangnya. Tapi perbedaannya ruh. Ruh itulah yang disebutkan min ruhi. Hembusan dariku. Dari ruhku. Apa maksud ruh di situ? Itu rahasia Allah. Bisa kita artikan ilmu. Karena ruh kadang diartikan wahyu. Ruh diartikan kadang bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak menangkap bisikan Allah itu? Bisa nggak menangkap itu? Jika dapat menangkap itu berarti ruhnya hidup. Gimana caranya? Nah, inilah yang Nabi katakan. Dalam beberapa ayat, ini futuh namanya. Nabi diperintahkan, kul katakan innama ana basyarun mithlukum. Aku ini bashar, manusia. Nih bashar.
Bashar itu manusia, man. Manusia laki-laki lah ya, manusia. Bedanya apa? Kalian gak sadar, aku sadar. Makanya yuha ilayya, diwahyukan ke dalamku. Apa yang diwahyukan ke dalamku? Bahwasannya la ilaha illahu. Bahwasannya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti ciri-ciri ruh sudah hidup. Di kolbunya hanya ada ilah. Apa arti ilah? Tuhan, itu terjemahan. Tuhan, apalagi arti ilah? Yang dicintai. Yang dicari. Maka saya sering nanya, hidup buat makan atau makan buat hidup? Yang mana nih? Ruh kita butuh gak makan nasi begitu? Malaikat aja gak makan, Pak, apalagi ruh. Lalu makanan malaikat apa? Zikir. Kita punya sisi malaikat, itu kolbu namanya. Jadi Bapak di dalam ini ada namanya kolbu. Ya. Kolbu ini makanannya cuma zikir. Kebanyakan mursyid, guru, kiai berhenti di sini. Zikir pagi sore, zikir malam, zikir kopi, berhenti di situ. Padahal ada lanjutannya. Bagian terdalam dari diri seorang itu ada namanya ruh. Di situ ada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengetahuannya mutlak. Itulah yang disebut al-haqqu min rabbika. Jika turun ilmu ke dalamnya, itu pasti benar. Makanya ilmu Rasulullah pasti benar. Karena Rasulullah manusia, kita manusia. Kenapa beliau pasti benar, kita pasti tidak benar? Karena kalam yang muncul dari kalbu beliau, itu munculnya bukan dari ro'yu, bukan karena sekolah, bukan karena pengalaman hidup, bukan karena zikir yang banyak, tapi karena di kalbunya ada ruh yang hidup. PR kita ke depan, Bapak Ibu, ayo belajar ilmu ruh. Belajar hadis, tapi targetnya ngerti ruh. Ini belajar hadis, belajar sunnah, nyalahin orang lagi. Berarti gagal paham. Karena ahli ruh tidak ada kepentingan menyalahkan orang. Kalaupun menyalahkan, itu karena sayang. Bukan menyalahkan yang dikemukakan. Bukan kata sunnah bid'ah yang dikemukakan. Ya, tapi rahmah yang dibicarakan. Lebih kurang itu yang dapat kita bahas. Semoga ini bisa memantik kesadaran ruh kita. Tidak hanya sampai ke kalbu, tapi pada ruh. Mereka lah yang disebut dengan al-mahdiyin. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Kami tidak layak menjadi tentaramu. Kami tidak layak menjadi orang suci. Dosa kami banyak, masa lalu kami sangat kelabu. Tapi Engkau maha pengampun. Engkau maha rahman, maha rahim. Engkaulah yang menghidupkan ruh ke dalam diri kami. Mohon ya Allah, hidupkan ruh kami dengan kalimah la ilaha illallah. Hidupkan ruh kami dengan cahaya-cahaya namamu, cahaya-cahaya sifatmu, cahaya-cahaya af'almu, dan memandang kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.